kondisi lingkungan sekitar usaha itu karena berada di desa ya. Sebenarnya untuk lingkungannya itu sudah mendukung ya, karena sapi di sana juga masyarakat punya banyak kan ya. Jadi sebenarnya lingkungannya itu enak lah dengan dibuat usaha, tapi hanya beberapa orang saja yang mau mendirikan usaha seperti itu. Kalau untuk produk utama jelas susu sapi itu kan, itu pasti jelas gitu. Susu sapi murni itu, nah itu kita olah, kalau umumnya kan bisa menjadi kayak nastar susu, habis itu bolu susu seperti itu kan yang umum. Tapi untuk kedepannya kita mau mencoba membuat keju ya, terutama untuk program ketahanan pangan ini kan sebenarnya ini masuk dalam programnya prioritas Prabowo kan ya. Nah, kenapa saya pengen membuat keju? Karena di Bojonegoro masih belum ada orang yang membuat keju, itu belum ada. Rata-rata mereka itu cuma berhenti di yogurt, itu aja. Berarti masih emang belum ada? Iya, belum ada. Sama emang kita butuh orang ahli, terutama kayak orang-orang biotek ya, yang bisa paham tentang pembuatan keju mulai dari awalnya kan proses itu kan sebenarnya keju itu kan turunannya dari yogurt kan. Iya. Kalau untuk perdagangan ya jelas kadang meningkat, kadang menurun. Tapi yang telah saya survei hasil dari produk-produk seperti produk yang pernah saya buat itu guys, itu nastar itu rata-rata pelanggan mulai dari orang-orang itu pengennya itu malah coba buat keju. Soalnya rata-rata keju kita kan keju impor ya, masih banyak keju impor. Padahal ya ada beberapa orang yang bisa buat keju, tapi kadang orang itu bisa buat keju tapi kendala bahan baku yang mahal kan. Apalagi kalau susu dari peternak sendiri itu dihargai 7.200 per liter. Tapi kalau sudah masuk keluar kayak di kota sini itu bisa sampai 20.000 sampai 18.000. Padahal selisihnya kan 3 kali lipat. Nah itulah kadang orang-orang yang pintar, kayak orang-orang biotek yang paham tentang itu malah males lah buat kayak gitu, memang bahan bakunya mahal. Kalau untuk perdagangan ya jelas kadang meningkat, kadang menurun. Tapi yang telah saya survei hasil dari produk-produk seperti produk yang pernah saya buat itu guys, itu nastar itu rata-rata pelanggan mulai dari orang-orang itu pengennya itu malah coba buat keju. Soalnya rata-rata keju kita kan keju impor ya, masih banyak keju impor. Padahal ya ada beberapa orang yang bisa buat keju, tapi kadang orang itu bisa buat keju tapi kendala bahan baku yang mahal kan. Apalagi kalau susu dari peternak sendiri itu dihargai 7.200 per liter. Tapi kalau sudah masuk keluar kayak di kota sini itu bisa sampai 20.000 sampai 18.000. Padahal selisihnya kan 3 kali lipat. Nah itulah kadang orang-orang yang pintar, kayak orang-orang biotek yang paham tentang itu malah males lah buat kayak gitu, memang bahan bakunya mahal. Kalau untuk aspek sebenarnya kita lebih butuh ke aspek pelatihan verifikasi produk keju itu sama alat. Ya, kenapa kita butuh alat? Karena ya sumber daya alam sudah melimpah. Tapi kadang itu kita bingung mau diapakan ini dengan kekayaan yang melimpah seperti itu ya. Itu jadi lebih ke aspek alat, kayak misal alat pembuatan keju itu gimana sih alatnya itu. Nah, dan proses pembuatan keju yang benar itu seperti apa? Itu kan. Kalau untuk kendala itu sebenarnya kita itu kendala di aspek produksi ya, karena kita tahu sendiri di desa itu kan nggak kayak usaha di desa, itu kan nggak kayak industri di kota ya, yang ada investor besar seperti itu. Jadi kendala di desa itu sebenarnya kendala di alat, karena kita buat kayak nastar susu itu rata-rata masih manual kan, masih manual dengan alat manual. Ya sebenarnya kita maulah yang biasanya itu mesin besar ya, untuk bisa membuat yang lebih besar. Tapi kalau kita mau sesuai permintaan pelanggan, itu rata-rata mereka itu orang-orang hotel atau orang-orang supermarket itu mereka itu maunya itu keju mah.
itu permintaan pasarnya itu yang paling besar itu sebenarnya keju. Karena kalau susu itu pasti masuknya di industri. Nah kalau keju itu sebenarnya yang juga ada, tapi kan mereka ngambilnya impor. Nah kan kalau kita bisa membuat keju dari bahan baku sendiri, alas ini kan lebih murah. Dan sekarang kan malah lebih, kita kan memasaknya lebih enak karena dengan adanya MBB ini ya. Itu kalau penurunan omset itu pernah, karena kita usaha di desa dan hanya sedikit orang yang usaha ya, usaha di desa sangat sedikit. Ya paling cuma warung-warung kecil. Iya. Kan yang untuk mengakses ke luar itu sangat sedikit. Untuk penurunan omset itu terjadi selama 2 bulan September sama Oktober. Yaitu karena yang megangkan saya ya, karena saya juga sibuk kuliah ibu ini. Jadi kadang ada permintaan itu kadang saya tolak. Nah soalnya ya itu, karena saya ada kesibukan yang lebih penting, kadang itu omset itu menurun. Seperti sama kendalanya itu kita masih belum bermitra sama tim packagingnya. Nah jadi kan ada orang yang pesen nih udah kayak bolu sama susu udah pesen, tapi packagingnya itu belum selesai. Nah itulah yang kendala untuk, padahal mereka butuh cepat. Jadi kendala packaging juga menjadi masalah utama itu. Berarti apakah mungkin Mas kalau misalkan kita ya ini pengabdian terkait packaging ini? Kalau untuk terkait packaging ini bisa Ya. Terutama ya kalau bisa ada alat-alat packaging itu yang optimal ya. Iya. Ya kita mencetak packaging yang sekarang kan lagi dulunya kan apa kemasan yang warna-warni seperti itu kan. Itu dari produksi susu. Nah, habis itu beberapa susu itu kita ambil untuk kita jadikan produk disverifikasinya. Kayak tadi bolu, stik susu itu. Nah itu kan bisa jadi tambahan. Kalau untuk omset stik susu dari bolu itu sebenarnya itu nggak banyak karena ini cuma ya itu alat-alatnya belum siap dulu untuk produksi kita. Jadi rata-rata itu kadang cuma 1 sampai 2 juta per bulan. Per bulan. Itu yang disverifikasi. Ya yang diverifikasi. Kalau untuk pelatihan yang paling dibutuhkan, karena kalau untuk diverifikasi produk pertanian itu banyak, sebenarnya ke diverifikasi produk susu itu. Soalnya hanya orang-orang tertentu saja yang mau mendiverifikasi produk susu itu. Padahal potensi kalau kita kembangkan itu kan sebenarnya besar. Misal keju 15 liter ya, 1 gram bisa jadi keju bulat itu kan dari 15 liter yang dihargai kadang itu 7 kali 5 kadang 200-an ya. Atau 100 berapa itu bisa menjadi bulat kan apa kalau kayu itu ya yang itu kan dijual jutaan. Iya. Itu sebenarnya memang tujuannya ke sana. Kalau untuk pengabdian cara Berkelanjutan. ya pasti karena usaha itu kan ya wajib berkelanjutan ya. Kalau kita usaha cuma berhenti ya bukan berkelanjutan. Jadi usaha ini apa ya pengennya kan lebih besar kita membuat ini kan masih rumah produksi. Jadi kayak di rumah saja. Pengennya kita ya menjadi industri pembuatan keju itu. Kalau kita bisa membuat keju lebih banyak, kita kan bisa mensuplai dari kebutuhan masyarakat tentang sekarang kan kebutuhan keju terus itu yogurt kan apalagi kebutuhan susu kan yang tinggi-tingginya sekarang, apalagi ada MPG, habis itu sekarang ada program ketahanan pangan ya seperti itu kan. Untuk mitra ya kita mau saja kita terima ya, karena ya kalau alhamdulillah bisa membantu ya, terutama untuk tenaga ya, untuk melatih anggota dari rumah produksi ini untuk membuat hasil dari verifikasi produk susu itu. Karena kalau cuma 1 orang yang ngerti ya kewalahan gitu ya. Terus misal kalau kita bisa menjadi mitra ya kita kalau bisa ya saling menguntungkan. Kalau harapan jangka panjangnya saya pengennya itu menjadi ya industri
pengelolaan susu dan pertanian. Kalau pertanian itu udah ada timnya sendiri sebenarnya. Itu dengan teman saya yang dari Koperasi Merah Putih itu dari pertanian. Kalau untuk susu itu hanya ya pengennya menjadi industri besar lah supaya kita bisa masuk ya di desa ini ya, potensi sumber daya alam di desa ini bukan hanya dinikmati oleh PT-PT tertentu saja ya. Sekarang kan seperti itu. Jadi supaya para orang-orang dari desa, terutama desa-desa daerah gunung, daerah terpinggir itu mereka juga bisa mengolah lah. Minimal ada 1 atau 2 orang lah yang bisa mengolah supaya mereka juga dilibatkan lah anggota-anggota dari rumah produksi. Harapannya tim pengabdian juga bisa menjadi mitra ya, mitra saling menguntungkan. Kita bisa misal ada ini nanti yang bisa kita berikan itu ini, misal dari berapa persen keuntungan kita berikan ini, seperti itu. Jadi mitra harapannya juga ikut terlibat juga secara berkelanjutan, bukan hanya datang membawa alat selesai diambil biarkan ya. Kadang kan bingung ya seperti itu, ada yang seperti itu. Nah, mitra ya kalau bisa ya kita libatkan juga secara prinsip ekonomi kan saling menguntungkan. Gitu. Jadi mitra juga dapat untung, bisa dapat keuntungan berapa persen lah dari produksi ini. Di situ yang dari rumah produksi juga dapat keuntungan.